Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang New Digital Technology atau teknologi digital baru, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang Big Data dan AI atau Artificial Intelligence, atau yang lebih umumnya disebut adalah kecerdasan buatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Big Data. Nah, Big Data sendiri itu apa sih? Kalau menurut saya, Big Data itu adalah sebuah atau sistem informasi di mana proses penyimpanan, pengolahan, dan analisa data dalam jumlah yang besar dan dalam berbagai bentuk dapat diakses secara cepat atau sesingkat-singkatnya ya teman-teman. Untuk ciri yang paling umum atau yang paling sering diketahui masyarakat umum itu ada 3 ya teman-teman. Yang umumnya ini, yaitu yang pertama adalah jumlah data. Jumlah data yang dapat disimpan itu sangatlah besar ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah kecepatan transfer. Nah, di kecepatan transfer ini memerlukan waktu yang sesingkat-singkatnya atau dapat diakses secara sesingkat-singkatnya. Untuk ciri yang ketiga yaitu variasi yang dapat disimpan, yaitu banyak sekali ya. Salah satu contohnya adalah gambar, video, audio, dokumen ataupun data-data dan lain sebagainya teman-teman. Nah, lanjut saja untuk contoh kasus ataupun gambaran yang saya akan berikan kepada teman-teman. Nah, di video yang sebelum ini saya sudah memberikan sedikit gambaran mengenai Big Data. Nah, kali ini saya akan memberikan lagi gambaran mengenai Big Data ya teman-teman. Kita contohkan saja. Di masa pandemi ini kita memerlukan atau membutuhkan informasi mengenai pertambahan ataupun kasus-kasus yang terdapat di Indonesia. Nah, contoh kasusnya yaitu kita dapat mengakses ataupun mengupdate informasi mengenai kasus COVID-19 yang ada di Indonesia dengan cara kita dapat mengakses melalui Big Data ataupun mengakses tentang informasinya tersebut melalui akses internet. Nah, untuk mengaksesnya kita juga perlu menghubungkan atau istilahnya apa ya, tersambung dengan internet ya teman-teman tentunya. Nah, di mana Big Data ini kita dapat mengaksesnya ataupun mencari informasi yang kita butuhkan dalam contoh kasus COVID-19 ya, dimana kita bisa melihat jumlah pertumbuhan ataupun kasus-kasus yang baru ataupun pertambahan jumlah pasien COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya itu ya teman-teman, Big Data juga bisa melacak ataupun membantu melacak sumber ataupun penyebaran virus yang ada. Nah, peran penting nih ya pandemi sekarang nih ya, Big Data itu kalau menurut saya tuh sangat diperlukan ya. Emang perlu sih kalau menurut saya untuk menunjang segala aktivitas ataupun kegiatan kita sehari-hari, di mana Big Data ini sangat membantu sekali untuk membantu kita ya istilahnya. Nah, salah satu contoh kasus yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua. Nah, kita pernah pergi ataupun kalau kita sakit mengunjungi atau konsultasi dengan dokter. Nah, kita harus ke rumah sakit ya teman-teman. Nah, di rumah sakit itu kita harus melalui proses pendaftaran. Nah, di proses pendaftaran itu kita akan ditanya-tanyai mengenai penyakit kita, umur kita, dan lain sebagainya ya teman-teman, riwayat penyakit kita dan data diri kita.
Nah, data diri kita itu akan tersimpan dan terarsipkan ya istilahnya pada rumah sakit itu. Nah, untuk apa? Untuk suatu saat kalau kita sakit, kita tidak perlu lagi mengisi form ataupun data diri kita dari awal lagi. Nah, kita bisa nah, kita tidak perlu ya mengisi data dari awal atau mengulang dari awalnya lagi ya untuk mengisi data-data yang diperlukan. Kita tinggal mencarinya saja di arsip atau pengarsipan ya. Nah, itu salah satu contoh kasus yang ada di kehidupan sehari-hari mengenai big data. Selanjutnya kita beralih ke AI atau Artificial Intelligence, atau yang kita lebih sebutnya ya kecerdasan buatan. Nah, contoh gambaran kasusnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu telepon genggam ya teman-teman. Nah, telepon genggam pada zaman sekarang itu sudah sangat maju ya teman-teman, dimana di dalam sistemnya itu ditanamkan kecerdasan buatan atau AI tadi ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menunjang atau membantu kita supaya mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman. Nah, seperti contohnya saja, kita ingin memesan ojek online. Kita tidak perlu lagi berjalan kaki, berpanas-panasan, menunggu ataupun istilahnya ngetem dulu ya teman-teman, ngetem untuk menunggu ojek online. Nah, kita sekarang bisa akses melalui telepon pintar kita, dimana melalui aplikasi yang sudah tertera atau yang sudah di-download dalam ponsel pintar kita. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan atau terlebih dahulu kita harus mendaftar untuk masuk pada suatu aplikasi tersebut untuk memesan ojek online tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal menekan arah tujuan dan titik lokasi yang ada sekarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya lagi contoh kasusnya, itu pintu mall. Nah, pintu mall sekarang kan sudah tidak ada satpam ataupun penjaga yang membuka ataupun menutup pintu ya saat akan ada yang hendak masuk atau keluar dari suatu mall tersebut ya. Nah, sekarang pintu yang ada di mall-mall itu sudah secara otomatis ya teman-teman, dimana kalau ada orang yang hendak masuk, pintu itu akan secara otomatis terbuka. Nah, disitulah peranan kecerdasan buatan atau AI ya teman-teman. Itu saja beberapa gambaran atau contoh kasus dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai big data dan AI atau artificial intelligence, atau yang lebih kita kenalnya dengan kecerdasan buatan ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini yang dapat saya sampaikan atau saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.